Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan materi mengenai financial technology atau yang sering kita sebut dengan fintech. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nanda Syafira dan teman-teman saya bernama Firdan dan juga Suci Wulandari. Adapun subtema yang akan kita bahas kali ini yaitu pengertian dari financial technology, kemudian ada perkembangan startup financial technology di Indonesia, yang ketiga ada jenis-jenis financial technology, keempat ada manfaat dan masalah financial technology, dan yang kelima financial technology syariah, serta yang terakhir ada prospek financial technology di Indonesia. Langsung saja berikut penjelasan yang akan dipaparkan oleh teman saya Firdan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian finansial teknologi. Teknologi finansial disebut sebagai fintech atau teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech ialah penerapan kemajuan teknologi informasi guna menaikkan layanan industri keuangan. Definisi tambahan mencakup beragam strategi bisnis serta kemajuan yang menjanjikan untuk menaikkan sektor keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan startup finansial teknologi di Indonesia. Munculnya bisnis-bisnis baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi ialah hal yang penting di era digital. Kami biasa menyebutnya bisnis yang baru lahir sebagai startup. Startup didefinisikan sebagai bisnis yang baru baru saja didirikan atau masih dalam tahap awal pengembangan, terutama di industri teknologi dan informasi berbasis internet dan online. Akibatnya, tidak semua jenis bisnis termasuk dalam bisnis startup. Dunia startup di Indonesia masih berkembang dengan pesat. Dua kategori utama startup di Indonesia adalah teknologi finansial atau disebut fintech dan e-commerce komersial. E-commerce. Fintech berfokus terutama pada bisnis yang mengembangkan layanan keuangan melalui penggunaan teknologi kontemporer, sedangkan e-commerce mencakup perusahaan yang menawarkan platform untuk membeli dan menjual secara online. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai jenis-jenis finansial teknologi. Yang pertama ada peer-to-peer lending atau pinjaman. Ini merupakan platform yang menghubungkan antara mereka yang sedang membutuhkan dana dengan mereka yang siap menawarkan pinjaman. Contoh dari jenis finansial teknologi ini seperti Kredivo, Modalku, Coinworks, dan lain sebagainya. Fintech ini dianggap lebih praktis dan menawarkan transaksi yang lebih cepat serta akses yang lebih baik. Kemudian jenis fintech yang kedua ada manajemen resiko dan investasi. Fintech ini memberikan layanan berupa platform, trading online, asuransi, perencanaan, dan nasihat keuangan. Selain itu, fintech ini memberikan layanan untuk mengendalikan resiko investasi dan kontrol keuangan pengguna. Contoh dari fintech ini adalah Tanam Duit, Cek Premi, Bareksa, atau Raja Premi, dan lain sebagainya. Kemudian jenis fintech yang ketiga ada digital payment. Fintech ini menyediakan layanan dalam bentuk pembayaran secara online. Contohnya seperti GoPay, OVO, dan Dana yang sering kita pakai saat ini. Dan yang terakhir, jenis financial technology yaitu ada market aggregator. Ini menawarkan jasa untuk membandingkan berbagai produk finansial, memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan untuk membantu agar mereka bisa memiliki layanan dan produk keuangan berdasarkan kebutuhan ataupun minat mereka. Contohnya seperti Cek Aja, Cermat, Kredit GoGo, dan Tunaiku. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai manfaat dan masalah finansial teknologi. Adapun manfaatnya yaitu kemudahan layanan finansial, kemudahan UMKM dalam permodalan, investasi yang lebih mudah, membantu perkembangan perusahaan startup,
meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mendukung program inklusi keuangan nasional. Sedangkan masalah yang sering dihadapi dalam finansial teknologi, yang pertama, fintech ini tidak mempunyai izin guna memindahkan cadangan serta kurang bagus dalam mempertahankan bisnisnya dengan modal besar jika dibandingkan dengan bank. Kemudian yang kedua, beberapa organisasi fintech belum memiliki kantor yang sebenarnya. Mereka sebenarnya membutuhkan wawasan dalam menyelesaikan metode yang terkait dengan kerangka keamanan dan keandalan item. Masalah yang terakhir, maraknya penyebaran fintech ilegal di Indonesia. Hal ini seiring dengan banyaknya pengaduan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai finansial teknologi syariah akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Suci Wulandari. Yang kelima, finansial teknologi atau fintech syariah. Pada awalnya, fintech di Indonesia mengikuti konsep tradisional sejak tahun 2018. Beberapa perusahaan fintech telah beralih ke konsep syariah, mengikuti prinsip-prinsip dasar peraturan agama Islam. Fintech konvensional dan syariah secara fungsional itu serupa, karena keduanya berusaha menawarkan layanan keuangan tanpa perbedaan substansial. Perbedaannya terletak pada perjanjian pembiayaan yang mengikuti standar syariah, termasuk larangan maisir atau perjudian, gharar atau ketidakpastian, dan riba atau bunga di atas pokok pinjaman. Nah, selanjutnya keenam, ada prospek finansial teknologi di Indonesia. Prospek fintech di Indonesia sangat menjanjikan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, populasi yang besar, dan adopsi teknologi yang merata di seluruh negeri. Pertumbuhan ekonomi yang stabil telah menciptakan permintaan yang besar akan layanan keuangan yang inovatif dan terjangkau. Pemerintah juga penting dalam mendorong pertumbuhan fintech dengan menyediakan regulasi yang jelas dan mendukung, serta menggalakkan kolaborasi antara perusahaan fintech dengan lembaga keuangan tradisional. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi seperti keamanan data, regulasi dan yang kompleks, dan persaingan yang ketat di zaman sekarang. Baik, terima kasih atas pembahasannya. Sampai sini saja video tentang pembahasan mengenai finansial teknologi. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.